Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama patut puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya. Pada kesempatan ini saya bisa mempresentasikan ringkasan materi perancangan angkutan umum. Sebelum lanjut kepada pembahasan, sebelum itu perkenalkan, nama saya Flavianus Egar, NIM 2018-520138. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, sejarah angkutan umum. Definisi angkutan umum adalah sistem transportasi yang dapat dipergunakan oleh umum dengan masyarakat tertentu, misalnya bis kota, kereta api, bis antar kota, dan lain-lain. Angkutan umum berdasarkan sifat operasional dapat dibagi 3 jenis. Yang pertama, demand fix. Yang kedua, demand responsif. Yang ketiga, para transit. Demand fix yaitu angkutan umum yang harus beroperasi pada waktu yang telah ditentukan atau tidaknya penumpang, contohnya Transjakarta. Demand responsif yaitu angkutan umum yang beroperasi sesuai dengan domain yang ada, contohnya angkot atau bis kota. Yang ketiga, para transit. Para transit yaitu angkutan umum yang tidak punya jadwal atau rute yang pasti, misalnya semacam taksi online, ojek online, Grab, dan lain-lain. Yang kedua, sistem jaringan angkutan umum. Sistem jaringan angkutan umum. Yang pertama terdiri dari rute trayek, terminal atau interchange, stopan atau halte. Yang kedua, proses pembentukan jaringan adalah evaluatif atau simultan. Yang ketiga, jaringan dipengaruhi oleh jenis kendaraan dan rencana operasi. Yang keempat, untuk menentukan jaringan memungkinkan perlu trial and error atau simulasi. Aspek perencanaan sarana angkutan umum. Aspek fisik, aspek manajerial atau operasional. Yang ketiga, sistem transportasi perkotaan. 3 langkah strategi penanggulangan transportasi kota. Yang pertama, pengembangan pelayanan angkutan umum. Yang kedua, pembatasan lalu lintas. Yang ketiga, peningkatan kapasitas jaringan jalan. Strategi PTM, angkutan massal, pembatasan lalu lintas, peningkatan kapasitas jaringan jalan. Yang keempat, konsep dasar angkutan umum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lebih spesifik dari UU tersebut, pasal-pasal yang mengatur angkutan massal dan angkutan umum adalah sebagai berikut. Yang kelima, tujuan dan peranan angkutan kota. Tujuan utama keberadaan angkutan kota adalah menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik, aman, cepat, murah, dan nyaman, dan layak bagi masyarakat karena sifatnya yang massal. Berbeda, angkutan kota selain mengandung arti pengurangan volume lalu lintas kendaraan pribadi, juga lebih murah karena angkutan dapat dibebankan kepada banyak penumpang. Karena sifatnya yang massal itu juga, maka diperlukan adanya kesamaan di antara penumpang. Yang keenam, kapasitas dan karakteristik angkutan umum. Konsep
dasar kinerja angkutan umum ada dua, yaitu efektivitas dan efisiensi. Efektivitas yaitu penilaian terhadap dari hasil suatu sistem pelayanan dari angkutan tersebut. Yang kedua, efisiensi, yaitu ukuran terhadap cara atau alat untuk mencapai hasil tersebut. Ukuran efisiensi digunakan untuk mengevaluasi suatu sistem dengan cara membandingkan hasil dengan usaha yang dilakukan untuk memperoleh hasil tersebut. Yang ketujuh, aspek utama angkutan umum. Prinsip angkutan umum, yaitu yang pertama, kualitas atau jumlah armada, frekuensi, dan kapasitas pelayanan, dan lain-lain. Kualitas, harga, dan biaya. Evolusi strategi dan konsep hierarki pelayanan angkutan umum. Angkutan penumpang dengan kendaraan umum. Angkutan penumpang dengan menggunakan angkutan umum atau yang disingkat AU adalah angkutan penumpang menggunakan kendaraan umum yang dilaksanakan dengan sistem sewa atau bayar. Peranan angkutan umum. Peran utama atau AU adalah melayani kepentingan mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatannya, baik kegiatan sehari-hari yang berjarak pendek maupun jarak tempuh yang sangat lumayan. Melainkan berupa angkutan perkotaan atau pedesaan dan angkutan antar kota dalam provinsi maupun kegiatan sewaktu-waktu antara provinsi. Trayek dan lintasan. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobilitas bus yang mempunyai asal dan tujuan tetap maupun tidak terjadwal. Suatu trayek dapat memiliki lebih dari suatu kemungkinan lintasan tergantung pada jaringan prasarana atau jalan yang mengubah asal tujuan trayek tersebut. Artinya bahwa beban lalu lintas dapat dibagi dalam beberapa lintasan. Moda angkutan umum. Beberapa cara dapat ditempuh dalam meningkatkan kapasitas pelayanan angkutan, yakni yang pertama membesarkan kapasitas pelayanan dengan menambah armada. Yang kedua, menawarkan pilihan moda atau modal split dengan sendirinya mengangkut alternatif lintasan. Yang ketiga, mengatur pembagian waktu pelayanan. Yang keempat, mengurangi permintaan atau misalnya dengan biaya tinggi. Yang kelima, menyesuaikan biaya pelayanan sesuai dengan waktu permintaan, termasuk mendorong permintaan ke jenis pelayanan tertentu dengan menurunkan biayanya, dan upaya mengurangi permintaan yang sulit dilayani dengan meningkatkan biaya. Yang kesembilan, perencanaan infrastruktur dan operasional angkutan umum. Yang pertama, standar pelayanan minimum angkutan umum perkotaan. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM disusun sebagai alat pemerintah dan pemerintahan daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dan dalam rangka penyelenggaraan unsur wajib. Yang kedua, standar pelayanan minimal dalam UU 22 tahun 2009 dan draft RPP Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan memuat hal berkaitan dengan SPM, antara lain kewajiban bagi perusahaan untuk membeli SPM. SPM diberikan sesuai dengan tingkat pelayanan.
Penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek wajib memenuhi SPM. Tarif penumpang ditetapkan berdasarkan salah satu pemenuhan atau SPM. Jasa angkutan umum harus memenuhi SPM. Persaingan dan pelayanan harus sesuai dengan SPM. Implementasi SPM perlu dipantau dan dikendalikan. Yang ke-10, permasalahan transportasi perkotaan. Permasalahan transport khususnya transportasi darat. Indonesia cukup kompleks dikarenakan transportasi merupakan suatu sistem yang saling berkaitan. Maka satu masalah yang timbul di suatu unit ataupun satu jaringan akan mempengaruhi sistem tersebut. Namun permasalahan transportasi yang terjadi di Indonesia terjadi hampir di setiap jaringan atau unit-unit hingga unit terkecil dari sistem tersebut pun memiliki masalah. Alternatif penanganan. Yang pertama, transportasi berkelanjutan. Yang kedua, peran ERP Electronic Road Receipt. Yang ketiga, Green Transformation. Yang keempat, bahan bakar ramah lingkungan seperti ethanol. Yang berikut, pembatasan kendaraan pribadi. Yang 11, terminal dan prasarana intermodality. Terminal adalah merupakan tempat awal dan akhir operasional transportasi atau trayek. Terminal adalah tempat pergantian modal atau fungsi terminal secara umum adalah tempat memuat penumpang atau barang ke atas kendaraan transportasi atau sebaliknya. Tempat penumpang dari waktu tiba sampai waktu berangkat. Kemungkinan penyimpanan dan pengumpulan barang yang akan diangkut. Menyiapkan kendaraan dan memelihara serta menentukan tugas selanjutnya. Yang berikut, tempat mengumpulkan penumpang serta barang dalam ukuran ekonomis. Komponen-komponen yang perlu diperhatikan dalam menentukan luas atau besarnya fasilitas-fasilitas ekonomi. Yang pertama, kebutuhan ruang untuk barang tergantung jumlah volume barang yang dilayani. Manusia, awak kendaraan meliputi parkir truk di area platform, di area pengudangan, dan lain-lain. Yang ke-12, tahap perencanaan terminal dan komponen prasarana. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan. Yang ke-13, perencanaan infrastruktur dan operasional lintasan rute angkutan umum. Beberapa aspek harus dipertimbangkan di dalam perencanaan angkutan umum, antara lain yang pertama teknis, ekonomi, lingkungan, dan sosial. 14, konsep dan tarif angkutan umum. Konsep biaya merupakan faktor yang menentukan dalam transportasi untuk menetapkan tarif alat kontrol agar dalam pengoperasian mencapai tingkat efektivitas dan efisien. Biaya sebagai dasar penentuan tarif tingkat tarif transportasi didasarkan pada biaya pelayanan yang terdiri dari biaya langsung, biaya tidak langsung. Yang kedua, biaya modal dan biaya operasional. Yang keempat, biaya tahap dan biaya variabel. Yang kelima, biaya kendaraan. Yang keenam, biaya gabungan atau joint cost. Yang ke-B, sejumlah biaya yang dikeluarkan konsumen dalam pembayaran jasa pengangkutan baik berupa angkutan penumpang maupun barang kepada pihak perusahaan pengangkutan sebagai penyediaan jasa angkutan baik berupa angkutan darat, angkutan laut maupun udara. Yang ke-C, pengertian harga atau tarif dari dua sisi kepentingan. Operator, harga dari jasa yang diberikan dalam penyediaan jasa transportasi, pengguna atau user, biaya yang harus dibayarkan atau dilakukan untuk jasa yang telah dipakai.
Yang kedua, memilih mode penetapan harga, mempertimbangkan biaya kepentingan biaya pesaing konsumen. Itu saja hasil ringkasan materi saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada perkataan yang kurang jelas, dari hati yang pendalam saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua.